ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum wa rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Salawat serta salam atas junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman, rahimanillah wa iyyakum. Sebagaimana telah kita sepakati bahwa insyaallah di Ahad ketiga ini ba'da maghrib di Musholla Amaliyah, insyaallah secara kontinu kita membahas buku ya yang ditulis oleh Ustadzuna Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullahu ta'ala. Kita prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita masuk pada bab 1 ya, definisi akidah. Ya, akidah secara bahasa terdiri dari huruf ain, qaf dan dal ya. Ya, dari masdar aqdun. Ya, jadi aqada yaqidu artinya semakna dengan al-ahdu, semakna dengan perjanjian, semakna dengan ar-rabat, artinya ikatan. Ketahuilah bahwa akidah merupakan sebuah perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Akidah adalah sesuatu yang mengikat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka segala sesuatu yang mengikat dua orang dalam sebuah perjanjian namanya akad. Ya. Makanya disebut akdun nikah. Antum semuanya udah nikah? Udah berapa kali? Sekali, boleh 2 kali, tak apa. Ibu-ibu jangan galau ya. Kata ibu-ibu, Ustaz jangan panas-panasin suami saya, Ustaz. Ya. Jadi baik. Oleh karena itu sesuatu yang menimbulkan tanggung jawab berdasarkan ikatan terlebih dahulu namanya akad ya. Makanya sesuatu yang mengikat suami istri itu namanya akad. Ya, namanya al-ahdu, namanya perjanjian. Ketika antum, pokok akidah itu kan 2 ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah akad. Itulah perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ikatan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia terikat dengan konsekuensi dari ucapan itu. Dia terikat dengan apa yang dia ucapkan. Ketika antum mengatakan la ilaha illallah, berarti konsep Anda menafikan segala Tuhan-Tuhan yang lain. Apa bentuk Tuhan itu? Dan Anda hanya mengikat diri dengan uluhiyah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Antum hanya mengikat diri dengan Allah satu-satunya ilah yang diibadahi, tidak boleh dipersekutukan dengan sesuatu pun. Ketika antum mengatakan atau kita mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, berarti kita punya komitmen. Kita punya perjanjian dengan Allah bahwa saya bersedia mengimani Muhammad dan risalahnya, mengikutinya
taat kepadanya dan tidak membantah. Itu ikatan. Setiap ucapan menjadi akad, seseorang terikat dengan ucapannya itu. Jelas? Jadi jangan mengira bahwa sebuah ucapan itu akan menguap di udara, tidak. Maka sebuah ucapan tidak disertai dengan itikad keyakinan yang kuat, maka itu namanya akidahnya munafik. Yang Allah katakan yaquluna bi afwahihim laisa fi qulubihim. Mereka mengucapkan dengan lisannya, tidak dengan hatinya. Oleh karena itu Allah menafikan keimanan dari orang-orang munafik. Wa ma ulaika bil mu'minin. Kenapa? Karena mereka mengucapkan dengan lisannya tapi tidak dengan hatinya. Ya berarti mereka tidak mengikat Allah dengan hatinya, hanya dengan lisannya saja. Dan ikatan itu adanya di hati, keyakinan itu adanya di hati. Itu yang jadi ukuran. Saya tanya sama antum, iman itu pusatnya di lisan atau di hati? Hati. Dan antum tuh selalu jawab benar. Tapi kelemahan antum dalilnya. Jadi itu namanya jawab tapi tidak bertanggung jawab atas jawabannya. Baik. Dalilnya apa? Bahwa iman itu pusatnya di hati. Mikir, jangan lihat muka saya tuh jelek tuh. Mana orang ampun bagus, orang ampun tuh jelek kayak saya begitu. Dalilnya ya tadi kata Allah yang qulu dan laisa fi qulubihim. Mereka bicara dengan lisannya, tidak dengan hati. Menunjukkan bahwa iman itu di hati pusatnya. 1000 kali seseorang mengucap, tidak akan istiqomah itu beriman sampai masuk ke hatinya. Atau yang pas itu adalah surat 49, surat Al-Hujurat ayat ke-14. Qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab berkata, kami telah beriman. Allah menyangga mereka dengan berkat ayat ini. Qul, katakan Muhammad, lam tu'minu. Kalian belum beriman. Kalian tidak pantas mengklaim, mengaku bahwa kalian beriman. Walakin qulu aslamna. Tetapi katakanlah bahwa kami baru Islam. Alasannya apa? Lamma yadkhulul imanu fi qulubikum, karena iman itu belum masuk di hati-hati kalian. Jadi sesuatu disebut i'tiqadi itu hal kalau di hati. Antum boleh waktu akad nikah boleh di hati tidak apa-apa. Sahlah udah ikatan. Misalnya antum bikin akad nikah. Aku terima nikahnya dan kawinnya fulana binti fulan. Ente serius ke, main-main ke, sah itu. Walaupun dalam hati, nggak cinta di perempuan, tapi nggak apa-apa daripada meninggal lebih baik. Tapi sah saja. Tapi akidah beda ikatannya perjanjian itu. Anda mengucapkan dengan lisan saja, tidak dengan hati, maka Anda tidak disebut memiliki akidah yang sahihah. Anda melihat apa kata Allah kepada menolak keimanan orang-orang munafik. Surat 63, surat Al-Munafiqun ayat 1. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Telah datang orang-orang munafik. Mereka berkata, nashhadu innaka la rasulullah. Serius banget lisannya. Ya sungguh kami bersaksi engkau adalah Rasulullah Muhammad. Wallahu ya'lamu. Allah mengetahui engkau rasulnya. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan sungguh Allah mengetahui orang-orang munafik itu pembohong. Kenapa? Mereka mengikrarkan dengan lisannya tapi tidak dengan hatinya. Itulah akidah. Jadi akidah itu adalah komitmen yang kuat di hati. Dan saya katakan bahwa akidah itulah pokok-pokok agama. Tidak ada agama tanpa akidah. Oleh karena itu, seseorang berbuat kebaikan sebanyak apapun tanpa akidah tidak sah ibadah. Banyak sekali Allah bilang, man amila salihan, atau wa may ya'mal minas salihati, atau wa may ya'mal wa man amila salihan wa huwa mu'minun fala yakhafu dzulman wala hadma. Misalnya, barang siapa berbuat kebaikan dengan syarat dia beriman. Artinya seorang yang berbuat kebaikan tanpa didasari oleh iman, maka amal salihnya tertolak. Berarti pinnya salah. Kalau dia transfer, itu pinnya salah.
Ya nggak sampai terang-terangnya lah. Amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah akidah, ya, karena dia adalah komitmen antara seorang hamba, antara marbub, ya, dengan Rabbnya. Allah itu Rabb, Allah itulah pencipta segala sesuatu. Kita marbub, kita dicipta. Allah ma'bud, Allah adalah yang diibadahi, dan kita abid. Alat pengikat antara kita dengan Allah adalah akidah. Dan induk dari akidah adalah tauhid. Dan induk dari tauhid adalah la ilaha illallah. Kenapa dikatakan induknya atau pokoknya tauhid adalah la ilaha illallah? Sebab orang kafir juga mengimani tauhid rububiyah. Betul? Coba kata Allah, la in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Banyak sekali ayat. Ya, misalnya surat 31 Luqman ayat 25, ya. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda. Jika aku tanyakan kepada orang-orang musyrik, siapa pencipta langit dan bumi? La yaquluna Allah. Ya, mereka mengatakan apa? Allah. Berarti mereka percaya Allah adalah Al-Khaliq. Allah pencipta segala sesuatu. Kalau tanya siapa mendatangkan rezeki mereka? La yaquluna Allah. Allah. Berarti mereka percaya Allah adalah Mudabbir. Al-Mudabbir, Allah pencipta, pengatur segala sesuatu. Ya, dan itulah hakikat rububiyah. Tetapi walau demikian, orang-orang kafir mengakui Allah pencipta, Allah penjalitannya sama orang kafir. Yang menciptakan hujan siapa? Allah. Yang menumbuhkan Allah, dijawab semuanya. Ya, di surat 29 Al-Ankabut, ya, ayat 63, 64, 65 seterusnya itu dijawab Allah semua. Ya, walau demikian mereka tidak disebut muwahhid, tidak disebut orang bertauhid, tetap aja kafir. Inti kekafiran mereka adalah penolakan mereka terhadap la ilaha illallah. Ya, penolakan mereka terhadap la ilaha illallah. Dan para nabi mengajak manusia bukan kepada tauhid rububiyah, tetapi kepada tauhid uluhiyah. Karena manusia sudah mengenal Allah lewat penciptaannya. Ya, yang mereka ingkari adalah tauhid uluhiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ya, kata Allah di Quran, ya, surat 16 ayat 2, ya, wa yunazzul malaikata birruhi min amri ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Ya, Allah mengutus malaikatnya membawa wahyu kepada siapa saja yang Allah kehendaki dari hambanya. Apa isi wahyu? An anziru, berilah peringatan kepada manusia, annahu la ilaha illa ana. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Al-ilah yakni al-ma'lum, al-ma'lum al-ma'bud, yang diibadahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay? Dan yang dimaksudkan oleh Allah, man yasha'u min ibadihi, siapa yang Allah kehendaki dari hambanya, rasul maksudnya. Jangan sampai antum pulang-pulang aku jadi nabi loh. Katanya apa tuh Allah bilang? Kalau Allah berkehendak dari siapa, Allah kasih wahyu sama dia. Nah, kalau ada ngomong gitu langsung bawa ke belakang, pelintir kepalanya ke belakang. Dipelintir aja kepala. Ini bikin masalah baru nih orang. Nah, jadi selesaikan masalah tanpa masalah. Jelas ya? Jelas ya? Jadi yang dimaksudkan di sini rasul. Jadi lihat penjelasan. Makanya kita harus menghafal Quran dengan memahami tafsir. Karena banyak ahlul bidah itu kan mengambil dalilnya satu saja. Ya, Quran itu kan saling menerangkan kan. Jadi yang dimaksudkan man yasha'u min ibadi, siapa yang Allah kehendaki dari maksudnya rasul. Ya, jadi surat 16 ayat 2 itu penjelasannya pada surat 21 Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budu. Ya, dan kami tidak pernah mengutus seorang rasul untuk Muhammad, melainkan kami wahyukan kepada. Itulah yang dimaksud siapa? Ala may yasha'u min ibadihi. Ya, apa yang kami wahyukan? Annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Fa'budun, kecuali saya, maka hendaklah kalian beribadah hanya kepada aku saja. Ya.
Dan inilah yang menyebabkan orang-orang di luar Islam kekal di dalam neraka. Disebabkan mereka menolak la ilaha illallah. Surat 37, surat As-Saffat ayat yang ke-35. Ayat sebelumnya Allah jelaskan tentang neraka dan Allah jelaskan di ayat 35, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Kenapa mereka di neraka? Allah, mereka itu dahulu sewaktu berada di Cipinang. Kan mikir Cipinang kan ada ngomong marah. Dekat Cipinang nih, diajak kepada la ilaha, dia sombong, menolak, arogan dengan la ilaha illallah. Jadi tadi saya ulangi, intinya agama itu akidah. Inti akidah itu tauhid, dan intinya tauhid adalah la ilaha illallah. Maka siapa yang tidak menerima tauhid la ilaha illallah, maka dia tidak disebut memiliki perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Paham? Jadi la ilaha illallah perjanjian kita dengan Allah Tabaraka wa taala. Ada yang ingat dalilnya enggak? Antum ini ngaji dari dulu ngapain aja? Antum ini kan orang ngaji bukan baru kan? Udah lama ngaji kan? Masya Allah. Ustaz nanya orang jawab malu hati ya. Coba lihat surat 43 surat 19 ayat 47, bahwa la ilaha illallah perjanjian kita dengan Allah. Dengan perjanjian itu Allah jamin kita berhak mendapatkan syafaat. Paham? Lihat surat 19 ayat 87, la yamlikuna syafa'ata illa man ittakhadha inda rahmani ahda. Mereka tidak berhak mendapatkan syafaat, itu pertolongan dari kiamat, kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Allah. Kita menerima la ilaha illallah. Lihat penjelasnya lagi. Maksudnya menerima la ilaha illallah. Surat 43. Ini kalau antum gak hafal ini bodohnya luar biasa. Padahal saya pelan-pelan ngomong nih, Saya gak tahu saya bodoh apa antum yang bodoh. Atau dua-duanya sama-sama bodoh. Gurunya bodoh, muridnya bodoh. Lengkaplah penderitaan. Surat 43 Zuhruf ayat ke-86. Maksudnya perjanjian dengan Allah adalah menerima la ilaha illallah. Wa la yamliku alladhina yad'una min duni syafa'ata illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Orang-orang kafir itu tidak mendapatkan syafaat walaupun kakeknya atau anaknya dari aat syafa'at. Tidak ada syafaat. Kecuali siapa? Illa man syahida bil haqq. Kecuali yang memberikan persen kalimatul haq, la ilaha illallah. Jadi perjanjian inilah, makanya kata Nabi apa? Ketika bertanya kepada Mu'adz bin Jabal, ya Mu'adz, atadruna ma haqqullahi 'alal 'ibad? Wahai Mu'adz, tahu kamu apa hak Allah atas hambanya dan apa hak hamba atas Allah? Qultu Allah wa rasuluhu, kata Mu'adz. Aku katakan Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kemudian Allah mengajarkan Nabi apa? Haqqullah ya ibad ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah atas hamba-hambanya, mereka beribadah kepadanya dan tidak mempersekutukan dia dengan sesuatu. Dan apa hak hamba atas Allah? La yu'adzibuhu bi syai'. Allah tidak mengadab mereka dengan kalimat itu. Artinya dengan perjanjian itu Allah menjamin keamanan mereka. Minimal nih, hukuman minimal tidak kekal di dalam neraka. Saya nggak bilang nggak masuk neraka minimal tidak masuk ke dalam, tidak kekal di dalam neraka. Kalau toh dia berdosa dan dosanya tidak membatalkan tauhidnya, dia masuk neraka mungkin?
ya, tetapi tidak kekal dalam neraka. Jadi ini untuk apa? Karena yang orang kafir pasti masuk neraka, tapi tidak semua di neraka itu orang kafir. Teman saya bilang begini, Ustadz, itu kenapa Salafi suka mengkafirkan orang? Dia satu wilayah sama bapak ini. Kenapa kodok itu suka mengkafirkan orang itu? Saya tanya contohnya mengkafirkan apa? Dia bilang itu tanya sadis sekali ya. Saya tanya contohnya, jangan lu ngarang. Itu bid'ah sesat di neraka, goblok. Yang bilang orang bid'ah itu sesat Nabi yang ngomong, bukan Salafi yang ngomong. Dan kata Nabi setiap pesan neraka yang ngomong Nabi bukan Salafi. Itu satu, tandanya kata orang Makassar, tandanya tolok-tolok nak bodong itu. Tolok-tolok sekali itu. Jelas ya? Yang kedua, dibilang masuk neraka bukan kafir. Karena setiap orang kafir pasti masuk neraka, tapi tidak setiap masuk neraka orang kafir. Ya, orang mukmin juga di neraka. Paham? Bedanya tidak kekal di neraka, tergantung penyimpangan kebidahannya. Ya, kalau antum ditanya 72 bidah di neraka enggak? Ya kata Nabi di neraka, kenapa kita bantah? Kekal atau sebentar tergantung tingkat kebidahannya. Karena bidah ada dua, ada bidah mukaffirah, ada bidah ghairu mukaffirah. Ada bidah menyebabkan kafir, ada bidah tidak menyebabkan kafir. Kalau pelaku bid'ah sampai pada tingkat bid'ahnya mukaffirah, ya kekal di neraka dong, tetangga dengan Abu Lahab dan Abu Jahal. Kalau ibu-ibu tetangga sama istrinya Abu Lahab, ya, tetangganya sama istrinya Nuh, istrinya Lut, ya, ibu-ibu pasti nggak mau daftar kan? Mudah-mudahan jangan. Jelas ya? Seterusnya. Jadi sekali lagi itulah perhatian kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah al-ahad. Ya. Perhatian. Maka apa kata Allah di surah 2 Al-Baqarah ayat 256? Wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha. Makanya Arab tadi ikatan kan? Allah bilang apa? Barang siapa kufur, ya. Jadi kita ini kafir loh. Jadi kalau ditanya orang kafir yang masuk surga siapa? Ya kita kafir kepada taghut. Ya. Kalau orang kami beriman loh, ya tapi iman masuk neraka dan iman kepada taghut. Paham? Jadi kalau ditanya orang dulu, ayat saya semua saya mikir suka dibolak-balik pertanyaan. Ada nggak orang beriman di neraka? Ada. Orang kafir itu orang beriman kepada taghut. Paham? Ya, mereka beriman kepada taghut, percaya kepada taghut. Paham? Secara bahasa iman kan percaya, yakin kan? Percaya yakin dengan taghut. Kita juga kafir, tapi kita kafir kepada taghut. Ya, jadi kita juga orang kafir. Yakin kenapa? Karena kita kufur kepada taghut. Dan orang kafir masuk neraka, insya Allah kita. Ya. Orang kafir masuk surga ya kita insya Allah, ya, karena kita kufur kepada taghut. Jadi wa may yakfur bit taghuti wa yu'min billah. Siapa kufur kepada taghut, beriman kepada Allah, berakidah dengan la ilaha illallah, apa kata Allah? Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Ya, dia telah mengikat diri atau berpegang dengan tali yang sangat kokoh. Itulah Ar-Rabat tadi, ya. Dengan akidah itu kita terikat, dijamin Allah minimal tidak kekal di dalam neraka dan punya hak syafaat. Walaupun antum bukan orang Sunda, keturunannya Aat Syufa'an. Di sini ada orang Sunda, ayat itu orang Sunda, ayat saya tanya. Jelas ya? Jadi itulah ikatan dalam perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya? Itulah mana akidah secara bahasa secara syariah. Maka siapa yang berakidah Islam, berarti dia telah mengikat diri kepada keselamatan. Ya, mengikat diri dengan tali yang sangat kuat sekali. Ya, di mana dengan tali itu saya katakan tadi minimal dia tidak kekal di dalam neraka. Ini minimalnya hukuman bagi orang muslim atau orang mukmin yang durhaka umpamanya. Dengan catatan kedurhakaannya. Kan dosa ada dua kan? Ada dosa yang membatalkan keimanan,
ada dosa yang tidak membatalkan keimanan. Jelas ya? Nah, maka selama dia berbuat dosa, di mana dosa itu tidak membatalkan keimanan, maka dia orang mukmin. Walaupun dosanya mencacati imannya. Artinya imannya 100 jadi 80 umpamanya. Ya, dengan dosa itu. Kan kata Nabi apa? Kalau kita berbuat dosa, iman kita berkurang 1 kan? Makanya orang beriman tidak berzina kecuali tidak beriman ketika berzina kan? Para sahabat meyakini bahwa maksudnya imannya cacat, imannya lemah dengan maksiat itu, ya. Tetapi imannya tidak hilang sama sekali. Dan karena kata apa? Tidak kekal dalam neraka seorang mukmin walaupun imannya seberat darah, ya. Walaupun imannya seberat darah. Coba antum lihat, seberat darah saya tidak kekal. Gimana sebesar nyamuk? Darah sama nyamuk gedean mana? Darah itu kan sebut paling kecil ya, bahasa Arab. Ya, kalau nyamuk apa itu namanya lalat tentu lebih besar dari nyamuk. Ya, bagaimana kalau iman kita sebesar onta? Ya, jelas ya. Yang seberat darah saja tidak kekal di dalam neraka. Jadi sekali lagi, ya, di neraka itu tidak orang kafir pasti masuk neraka. Jelas ya. Tapi tidak semua di neraka isinya orang kafir. Ya. Orang Islam juga ada yang masuk neraka dan dia tidak kekal dalam neraka dengan kadar kejahatannya. Kalau antum ditanya nih, mana dasar hukumnya? Orang beriman walaupun dia berbuat dosa besar, ya, dia tidak kekal di neraka. Jawabannya apa? Antum jawab. Salah satu dalilnya apa? Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Wa man ja'a bis sayyi'ati fala yudza illa mithlaha. Perhatikan kalimat kedua. Wa man ja'a bis sayyi'ati fala yudza illa mithlaha. Siapa datang pada berdosa, Allah tidak menghukum melebihi kadar dosanya. Lah kalau dosanya sudah dibakar di neraka selesai ukuran dosanya, masih punya kebaikan enggak? Punya. Kebaikan belum terhapus kan? Karena dia tidak melakukan pembatal amal kan? Berarti amalnya masih lengkap enggak? Dibalas di mana? Ya mau di neraka lah. Jelas ya? Masih kebaikan yang Allah balas, yaitu di surga kan? Jelas? Karena tidak mungkin orang mukmin disiksa Allah melebihi kadar kejahatannya. Paham? Wa man ja'a bis sayyi'ati fala yudza illa mithlaha. Ya, siapa datang dengan berdosa, Allah tidak menghukumnya melebihi kadar kejahatannya. Kalau kejahatannya di neraka 2 tahun, masa Allah Ta'ala 8 tahun? Menkumham saja nggak begitu dari Allah. Jelas ya? Jelas? Nah, apalagi kalau ada remisi, syafaat maksudnya, ya, jelas ya. Jadi seberat darah saja tidak kekal di dalam neraka. Tapi hati-hati juga, orang masuk neraka gara-gara lalat loh. Karena hadis sahih kan? Jadi orang masuk neraka gara-gara lalat. Kurban lalat saja masuk neraka. Dan orang menolak mengorbankan lalat masuk surga. Ya, dan jangan remehkan lalat. Gara-gara lalat orang masuk neraka. Ya. Nah, saya punya teman agak aneh-aneh. Kalau dia ngomong banyak, saya diam aja. Dia tanya, kenapa antum diam? Lebih baik saya cari lalat karena bisa masuk surga daripada antum. Ya. Lebih baik saya keluar cari lalat karena gara-gara lalat saya bisa masuk surga. Ya, ketemu lu, saya masuk neraka kemungkinan. Ada teman saya aneh lagi. Dia dapat beasiswa kemana? Ke Rusia. Pulang-pulang jadi ateis dia. Kacau nih orang. Emang dia udah sekolah memang liberal ya. Sana balik lagi jadi ateis. Saya jaga jarak sama dia. Dia bilang, kenapa sih you sekarang kok jaga jarak? Saya lebih baik berteman sama iblis satu ideologi daripada you. Kenapa? Iblis kurang aja tapi masih punya Tuhan. You gak punya Tuhan, dia kan iblis. Apa kata dia? Untung you teman kalau gue saya tinju muka you. Memang sekali, tahu gak? Tuh, saya bilang you tuh anak buahnya iblis, tahu gak? You tuh dedekotnya iblis. Iblis aja mengaku Tuhan. Apa kata iblis? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari. Berarti kalau saya diskusi sama iblis nyambung, kan kami punya Tuhan. Sama you enggak, beda provider.
kawan saya. Makanya dulu tidak ada dosen suka sama Anda, ya, karena ngomongnya lagi sekali tulang-tulang rasanya rontok. Ya, jelas ya. Jadi ateis itu orang lebih bodoh dari iblis. Saya dulu SD kita suka mengarang bahasa Indonesia, ya, mengarang. Saya dulu tukang bikin karikatur, ya, saya kirim ke apa itu namanya koran. Nah, tapi Aisyah seleksi dulu bahasa harus edukatif gitu, jangan yang hayalan. Nah, satu saat saya mengarang iblis pingsan gara-gara Firaun. Ya, ada orang Kristen di situ, guru Kristen yang jadi guru bahasa Indonesia. Ceritanya iblis pingsan ketika Firaun mengatakan ana rabbukumul a'la. Pingsanlah iblis. Kagetlah Firaun. Please. Bahasa karikatur ya. Kok you bisa pingsan? Nah, begitu siuman iblis, dia menyapa Un. Kenapa saya gak kaget? You sesat yang sesatin saya loh. Yang sesatin you tuh saya. Artinya you tuh adalah anak buah saya, bos. Sejahat-jahatnya saya masih ngaku Allah itu Tuhan loh. Ente bilang ente Tuhan, gimana saya gak pingsan? Kaget saya, ya. Ternyata dia lebih jahat dari saya. Si guru Kristen itu dia bengong aja gitu kan. Maksudnya, nah, jadi artinya orang yang tidak percaya Allah SWT itu lebih jahat dari iblis, bu. Kayak ibu ini. Maksudnya kan ibu punya Tuhan bukan Allah, ya. Iblis masih mengakui Allah Tuhannya walaupun dia mempersekutukan juga. Jadi ibu dengan iblis itu betis beda-beda tipis. Ya, ibu itu marah. Tapi ada guru tua orang kafir dia bilang, jangan lu cari masalah dengan anak itu. Nanti jadi pusing sendiri. Besok dia datang tanya lagi, you pusing. Lolos kayak dari jalan. Daripada you pusing sendiri itu anak. Kenapa? Nah, saya udah tua aja pusing, apalagi you rumah. Jelas ya? Jadi itulah tauhid, itulah akidah. Ya, jadi orang ateis lebih, saya bilang orang apa? Jadi kita kalau ngomong gak nyambung, ya karena kita gak punya, kamu gak punya Tuhan, saya punya Tuhan. Jadi masih lebih nyambung ngomong soal dengan iblis daripada Anda. Ya, karena sejahat-jahatnya iblis, dia masih percaya ada tuh Tuhan. Ternyata otak lu lebih rusak daripada iblis. Ya, waktu tidak ada Tuhan. Kan gak mungkin meja tercipta, tidak ada penciptaannya, dan seterusnya, dan seterusnya. Jelas ya? Jadi itulah hakikat dari akidah. Yang kedua definisi salaf. Salaf itu artinya sesuatu yang datang sebelum kita. Itu namanya salaf ya. Dalam Quran kita dapat kata salaf misalnya. Ya, yang berarti sesuatu yang telah lalu. Ya, coba lihat di surat 4 An-Nisa ayat 32. La tankihu ma nakaha aba'ukum illa ma qad salaf. Ayat ini berkenaan dengan orang-orang Quraisy dahulu, ya. Kalau kan orang Quraisy ada yang kaya-kaya, aki-aki itu bininya banyak sekali, masih muda-muda lagi, ya, namanya sugar baby ya. Sugar baby ya. Jadi kalau bahasa sekarang, antum punya sugar baby enggak? Kayak tampang antum nggak bisa, antum ekonominya masih di bawah standar. Jadi ya punya sugar baby. Ya, jadi orang-orang Arab kayak kaya. Jadi punya bini muda-muda sugar baby gitu ya. Jadi kalau dia mati jadi warisan, ya bisa dinikahi oleh anaknya. Allah turunkan ayat ini bahwa bapak, istri bapak adalah mahram dengan anak dari suami itu. Ya, ini ayat. Kalau bilang la tankihu ma nakaha aba'ukum, jangan kalian menikahi wanita-wanita yang pernah dinikahilah ya kalian, illa maqad salaf, kecuali yang telah lalu. Jadi makna salaf di sini apa? Kecuali yang telah lalu secara bahasa. Jelas ya? Atau di ayat 32 ya. Ya, di sana kata antajma'u bainal ukhtaini illa maqad salaf. Tidak boleh menggabungkan dua orang saudara wanita dalam satu perkawinan. Ya, misalnya antum nikah sama adiknya, artinya sama kakaknya, tiba-tiba datang adiknya dari Indramayu lalu Baheno, antum sikat, gak boleh. Ya, tidak boleh. Antum ceraikan kakaknya, mau nikah adiknya.
Ya, tidak boleh dikumpulkan di satu dengan Allah. Ya, Allah bilang illa ma'akat salam, kecuali yang telah lalu. Itu salam secara bahasa ya. Tapi salam secara syariat adalah disandarkan kepada 3 generasi. Salam dalam perkara akidah adalah disebut salafus saleh. Sebab Abu Jahal juga salaf. Abu Jahal juga salaf kan? Dia lebih dahulu dari kita kan? Maka disebut salafus saleh. Ketika dikatakan salafus saleh, maka maksudnya orang-orang salih sebelum kita dari 3 generasi pertama, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Ya, mereka disebut dengan salafus saleh. Ya, di mana Nabi mengatakan khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah yang semasa denganku. Ya, thumma thalithan, kecuali generasi kedua di lafaz Aisyah radhiyallahu anha. Ya, thumma thaniyan, kemudian generasi kedua. Ya, thumma thalithan, kemudian generasi yang ketiga. Kata perawi, saya lupa apa ada keempat apa tidak. Jelas ya? Perawi mengatakan ini kalau antum barang cerita loh. Ya, tapi karena perawi itu orang yang thiqah, dia bilang saya tidak ingat apakah masih ada 4 atau tidak sebutan. Jadi, tetapi semua hadis hanya menunjukkan 3 saja memang. Ya, jadi sebaik generasi para sahabat, yang kedua tabi'in, yang ketiga tabi'ut tabi'in. Siapa itu sahabat dalam definisi yang diberikan lebih gampang adalah diberikan oleh Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Siapa itu sahabat? Orang yang bertemu dengan Nabi dalam keadaan beriman dan mati pun dalam keadaan beriman. Maka Abu Jahal tidak disebut sahabat. Dia bertemu dengan Nabi, tidak beriman kepada Nabi, maka tidak sahabat. Abu Talib sangat membela Nabi, ya, bahkan beliau jadi taman buat Nabi SAW, tapi tidak disebut Abu Talib sahabat, ya, karena dia tidak beriman, walaupun dia bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya? Abu Bakar disebut sahabat, beliau beriman kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau tetap di atas keimanan sampai wafatnya dalam keadaan beriman. Inilah definisi sahabat. Dan mengambil ilmu, ya, dari Rasulullah Sallam, ya. Tetapi tidak semua orang sepakat mengambil ilmu dari Nabi, karena ada sahabat meriwayatkan hadis, ada yang tidak meriwayatkan hadis. Tetapi yang pasti para sahabat pasti mengambil ilmu dari Nabi, ya, karena mereka bertemu dengan Nabi, pasti mengambil ilmu darinya. Begitu juga dengan tabi'in. Tabi'in adalah orang yang bertemu para sahabat dan beriman dan tetap beriman sampai akhir hayatnya. Jadi kalau tiba-tiba dia murtad, disebut tabi'in, ya, disebut tabi'in. Maka didefinisikan tadi bertemu para sahabat dan beriman. Ya, kemudian para ulama mendefinisikan apa itu tabi'in. Mereka kasih syarat dan mengambil ilmunya para sahabat. Ya, mengambil ilmu dari para sahabat. Karena ketika zaman sahabat banyak fitnah. Sudah menyebar, fitnah Khawarij, ya, fitnah Mu'tazilah sudah mulai bangkit, Qadariyah juga sudah bangkit, bahkan Qadariyah sudah muncul di masa Rasulullah SAW. Ya, bahkan kata Nabi dalam hadis Abu Dawud dan Ibnu Majah, ya, majusinya umat ini Qadariyah. Ya, majusi umat Qadariyah. Bahkan Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika dikhabarkan kepadanya orang tidak bertakdir, apa kata beliau? Sampaikan kepadanya Abdullah bin Umar berlepas diri darinya. Ya, dan dia berlepas diri dari, maksudnya apa? Saya tidak lagi wala sama dia. Kalau Abdullah bilang saya tidak wala sama dia, tidak orang mukmin. Karena orang yang berhak mendapat walanya kita orang mukmin. Surat 5 ayat 54. Ketika Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu katakan padanya, aku berlepas diri barak darinya dan dia barak dari saya, menunjukkan orang ini tidak beriman. Dan menunjukkan apa? Sudah banyak fitnah terjadi di masa para sahabat ridwanullah jami'an, sehingga para ulama menyatakan yang namanya tabi'in itu orang yang beriman dan bertemu para nabi dan beriman, hidup sampai akhir iman dan mengambil ilmu dari para sahabat. Ya, sehingga orang-orang yang hidup dengan para sahabat tidak disebut tabi'in dalam tarikh, ya, walaupun mereka hidup dengan para sahabat, ya, tetapi mereka tidak meriwayatkan ilmu dari para sahabat, maka tidak disebut tabi'in, karena tidak mungkin tabi'in menyimpang.
Sebab Nabi menjamin generasi terbaik, bukan? Mereka tidak mungkin menyimpang dari firqah Ahlussunnah wal Jamaah, ya firqatun najiyah. Ya, begitu sebaliknya tabi'ut tabi'in yang bertemu dengan tabi'in, ya, dalam keadaan beriman, mengambil ilmu dari tabi'in, ya. Dan kata para ulama, tabi'ut tabi'in yang paling akhir adalah Imam Syafi'i dan orang semasa dengan beliau. Ya, Imam Syafi'i termasuk tabi'ut tabi'in yang paling akhir. Ya, di antara imam yang empat, di antara imam empat. Baik, azan mana tukang azannya? Silakan Pak Azan, cepat Pak. هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقام محمود الذي وعدته. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Amma ba'd. Kita lanjutin lagi sebentar ya. Dan itulah tabi'in, 3 generasi yang direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah untuk dijadikan sebagai panutan. Maka orang-orang mengikuti salaf, itu disebut salafi, ya, salafi, ya. Jadi atau jamaknya salafiyun, ya. Jadi orang mengikuti salaf itu namanya salafi. Ya, kalau bapak-bapak itu salafi libini. Ibarat ibu-ibu itu salafi laki. Jadi saya suka goyang sama ibu-ibu. Ibu-ibu itu salafi laki. Kalau saya salafi. Ya, jadi kita, kata Ibnu Taimiyah, bukan aib ketika seorang menisbatkan dirinya kepada salaf, sebuah kemuliaan. Ya, ketika seorang mengatakan anak insya Allah salafi, ya insya Allah saya mengikuti generasi terbaik tadi. Ya, saya salafi. Ya, kalau aku ditanya antum salafi, ya jawab aja insya Allah anak salafi. Kenapa antum salafi? Ya karena saya mengikuti generasi salaf. Ya, dia itu salaf juga, tapi salaf tradisional maksudnya. Salaf nenek moyang. Ya, kan orang mengikuti salaf juga ada 2. Nenek moyang itu salaf bukan? Tetapi ada mengikuti salaf dalam keadaan bodoh. Apa kata Allah di surat 5 Al-Maidah ayat 104? Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala rasul qalu hasbuna ma wajadna alaihi abana awalau kana abab la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Itu juga salaf. Ya, maka mereka menamakan dirinya salafiyah. Jadi salafnya dia dengan kita beda. Paham? Kalau salafnya kita itu, salafinya kita itu mengikuti para salafus saleh. Kalau dia mengikuti nenek moyang ayatnya tadi. Masa kakekku salah, lawong simo, masa toh lah yang kakungku gitu ya. Karena salafnya itu yang kakungnya, yang putihnya. Ya, mbahnya, ya, anak tadi, ya, bapak-bapak kamu. Apa kata? Dia ikut walaupun bapaknya tidak berilmu dan tidak. Terus salafiyah juga, mereka mengikuti pendahulunya, tapi bukan seperti istilah syariat tadi. Ya, dia mengikuti pendahulunya yang bodoh-bodoh tadi. Ya, awalau kana la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun ketawa. Ya, padahal pendahulunya itu tidak berilmu dan tidak di atas petunjuk Allah dan Rasulnya. Pokoknya sing penting. Nah, apa kata iblis? Andai kan iblis bisa ngomong gitu ya. Jelas ya. Jadi itu salafiyah juga ya. Cuma yang dicantolinnya beda ya. Ya, kalau kita nyantol salafi itu kepada salafus saleh, generasi 3 generasi yang direkomendasikan oleh Rasulullah SAW, generasi yang terbaik tadi. Ya, yang kata Nabi apa? Ya, ketika ditanya siapa itu al-jamaah, namanya maka ana alaihi al-yawma wa ashabi. Ya, karena sahabat adalah generasi yang jadi ukuran bagi umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, para sahabatlah ukuran umat terbaik umat ini. Ya, dan Allah katakan kuntum khairal ummah. Ya, ayat itu turun kata kuntum, coba belajar Arab. Kuntum itu kan orang yang diajak mukhatabnya kan hadir di sana kan. Ya. Jadi apa kata kuntum khairal ummah? Antum di sini kan berarti Allah itu khatib yang bicara kan. Yang diajak bicara mukhatab para sahabat bukan? Ya Allah katakan kuntum khairal ummah. Kan umat terbaik. Maka yang dimaksud Allah adalah umat yang terbaik.
para sahabat dan waktu itu antum belum ada di sana. Betul? Kakek antum juga masih di Makassar, di Ambon. Belum juga bisa berangkat tidak ada di sana. Ya, kita masih kegelapan. Maka yang disebut khairul ummah adalah para sahabat. Mereka lah yang disifati Allah sebagai ummatan wasatan, umat yang adil, umat yang pertengahan. Oleh karena itu, berdasarkan ayat tadi, surat 2 Al-Baqarah 143 tadi, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Oleh karena itulah ilmu hadis, dalam ilmu hadis yang namanya jarh itu, kritik itu, ya, tidak pernah ditujukan kepada para sahabat. Maka kalau kita belajar ilmu hadis, ya, ketiqahannya, keadilannya, kebabitannya itu hanya sampai 3 tabi'in saja. Ya, tidak pernah para sahabat kena kritik. Sahabat itu dhaif tidak ada. Paham? Karena semua sahabat udul, semua sahabat itu adil. Ya, berdasarkan ayat tadi, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Ya, litakunu 'ala syuhada 'alan nas. Ya, dan generasi yang jadi patokan generasi sahabat. Mereka yang jadi patokan di dalam agama ini. Karena mereka lah yang ditonjolkan cerdas, kata Nabi, ya, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdi. Ya, kata Nabi apa? Maka ana alaihi al-yauma wa ashabi. Jelas ya? Baik, ada pertanyaan enggak? Kalau enggak nanya saya nanya loh. Kenapa juga tanya jawab? Suka-suka saya lah sang guru. Deal dulu, antum mau nanya atau saya yang nanya? Pertanyaan gini, antum itu mau enak ditanya atau bertanya? Kalau saya sih enak bertanya. Antum? Enak bertanya. Enak bertanya ya? Oh, itu jadi selamat itu namanya. Silakan. Silakan. Contoh bid'ah yang kafir tadi sama bid'ah yang tidak mengakibatkan kafir tadi apa contohnya? Nah, berdoa kepada orang yang telah mati itu bid'ah bukan? Alasannya gini, coba lihat. Dia menggunakan dalil. Kalau antum tanya sama dia, kenapa antum ke kuburan orang wali semacamnya untuk berdoa di sana? Apa jawabnya? Emang ente gak baca Quran? Pernah saya punya guru bilang begitu. Emang ente gak ada Quran? Pak, jangan tunjuk-tunjuk gitu, Pak, gak sopan amat sih lo. Saya gak takut sama orang. Dari kecil emang bandel saya. Dia badan intelek, maksudnya bukan badan ngawur. Apa kalau saya gini-gini loh Pak? Kalau saya gini-gini Pak tersinggung. You tahu gak? Antum tahu gak? Orang mati syahid itu tidak mati. Terus saya tanya, saya hafal ayatnya, surat 2 Al-Baqarah 154 kan? Ya, wala tahsabanallahu lam yakhluqu. Saya tanya, yang mati, yang hidup kan mati syahid. Lah bapak itu mati syahid di mana, saya tanya? Itu ayatnya khusus, bukan umum. Tapi kedua saya bilang, yang hidup itu tidak hanya orang mati syahid. Fir'aun gak hidup. Wah, dia bilang, bego bapak ini. Kalau dia gak hidup, dia udah rasakan azab. Coba bapak ambil boneka pukul-pukul, sakit ke boneka itu? Bapak saya tanya, bapak yakin azab kubur enggak? Yakinlah, kalau dia mati gimana rasakan azab kubur? Orang kafir juga hidup, cuma digebukin. Paham? Nah, pertanyaannya adalah, apakah dia hidup di sana? Fir'aun juga hidup enggak? Ya, di surat 40 ayat 46 Allah perlihatkan kepada Fir'aun dan orang-orang kafir tempatnya di neraka setiap pagi dan sore sampai kiamat. Nah, berarti Fir'aun hidup enggak? Saya bilang bukan hanya orang saleh yang hidup, Fir'aun juga hidup. Pertanyaannya, apakah hidup di sana, di Mesir dan hidup di sini yang bisa diminta tolong? Kalau begitu betul aja Fir'aun itu dulu berkuasa loh. Ya? Kalau sama dengan dunia, kenapa nggak minta di Fir'aun aja? Bukankah Fir'aun juga dulu paling punya kuasa di bumi, bukan? Yang jelas tidak. Nah, kalau bisa minta kepada orang mati, tentu para sahabat lebih condong Nabi mati, para sahabat datang nggak ke kuburannya? Maka Nabi bilang apa? La taj'alu qabri 'idan. Jangan kalian menjadikan kuburanku sebagai perayaan. Ya, Allah melaknat orang Yahudi karena menjadikan kuburan para nabi sebagai kuburan.
Nah, orang ini berarti ada sunnahnya nggak ini? Berdoa pakai perantara. Nanti kalau ditanya, kenapa antum berdoa di sana? Saya nggak menyembah dia kok. Saya hanya ingin dia menjadikan perantara antara saya dengan Allah. Jawab aja. Terus beda lu sama Abu Jahal tanya. Bukan Abu Jahal menyembah Lata dan Uzza juga beralasan hanya sekedar perantara. Tapi Allah bilang apa? Dia mengambil penolong selain Allah. Surat 39 Az-Zumar ayat 3. Walillahi dinul khalis. Milik Allah lah agama yang bersih dari syirik. Alladzina ittakhadhu min dunihi awliya. Orang-orang mengambil penolong selain Allah. Apa kata mereka? Ma da'buduhum illa yuqarribuna ila Allah zulfa. Kami tidak menyembah orang-orang saleh itu kecuali apa? Untuk menjadi perantara antara kami dengan Allah. Orang musyrik percaya Allah enggak? Yakin kalau Allah mengabulkan doa bukan? Tapi supaya top doanya pakai perantara bukan? Beda enggak dengan kita? Hanya beda waktu saja. Sami mawon berdoai. Jelas? Ini bid'ah mukaffirah enggak? Allah bilang mengambil penolong Allah, ini syirik enggak? Berdoa kepada Allah syirik. Ya, yad'u nama Allah ilahan akhar. Berdoa kepada Allah bersama dengan selain Allah juga pada waktu bersamaan. Syirik tidak? Ini bid'ah tidak? Atas nama agama bukan? Mereka mengalir itu atas nama akidah agama bukan? Nah, kenapa? Kenapa bid'ah Ustaz? Kan definisi bid'ah apa? Perkara baru bukan? Hadits man ahdatsa. Siapa membuat perkara baru? Itu syarat pertama perkara baru kan? Fi amrina, dalam urusan agama. Andai kata ustaz-ustaz yang bilang kalau ini bid'ah, kenapa antum pakai loudspeaker ceramah? Bodoh kamu bilang. Oh, Nabi bilang fi amrina dalam urusan agama kami. Ya. Yang kedua, yang ketiga, kaidah ketiga apa? Ma laisa minhu, tidak ada dalilnya. Pertanyaan, orang ke kuburan karena keyakinan akidah bukan? Perkara agama bukan? Bukan dunia kan? Kedua, ada dalilnya tidak? Tidak. Perkara baru nggak dalam agama? Ya bid'ah tulen itu. Bid'ahnya 20 perkara. Tidak ada dalilnya. Urusan agama nggak ada dalil, perkara baru dalam agama. Bid'ah bukan? Dan kata Nabi, kullu muhdatsatin bid'ah. Jelas? Perkara baru adalah bid'ah dalam urusan agama. Nah, mengandung kesyirikan tidak? Kira-kira mau kafirah tidak itu? Kafir bulat-bulat, bukan lonjong-lonjong, bulat-bulat. Jelas? Nah, ini contoh bid'ah mukaffirah, ya. Yang tidak ya? Yang tidak, contoh zikir gele-gele kepala. La ilaha illallah. Lah, ini bid'ah. Karena kaifiatnya menyelisihi Nabi kan. Zikirnya masih sunnah, tapi ini bid'ah amali namanya. Kan bid'ah ada dua, bid'ah i'tiqadi dan bid'ah amali. Nah, ini bid'ah amal. Jadi la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Agak toleran itu gitu ya. Ini bid'ah, tapi pelakunya tidak kafir. Tetapi di neraka juga sih, walaupun tempatnya beda-beda tipis gitu. Ya kata-kata Nabi begitu. Bukan saya vonis dia masuk neraka. Kata Nabi kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jelas? Walaupun satu kekal, satu sebentar, tapi neraka-neraka juga sih. Emang lu punya nyali mau masuk neraka cuma sebentar. Jelas ya? Jadi bid'ah yang tadi kedua itu termasuk bukan mukaffirah, ghairu mukaffirah. Bid'ah tapi pelakunya tidak sampai keluar dari Islam, tidak batal keislamannya. Ini karena penjelasan ini, itu Wahabi suka kafir-kafirkan orang loh. Nah, kita tidak kafirkan, ya, kita tidak kafirkan. Tetapi kita katakan ini perbuatan menyebabkan kekafiran. Berdasarkan nas, ya berdasarkan nas syariat. Jelas ya? Jelas kan mas? Jangan nanya lagi soal itu ya, awas saya sudah hafal aja. Baik, ada yang lain? Silakan. Ibu-ibu punya masalah nggak? Banyak masalah keuangan ya bu. Karena BBM naik, bapak penghasilannya berkurang ya. Silakan. Itu cara bertobat orang yang kafir yang seperti tadi dibicarakan kita, itu ada bertobatnya secara istilahnya kita sama Allah aja atau bertobat sama Allah kita jauhi itu gitu. Apa? Iya, pertama tergantung dosa terhadap bid'ahnya utamanya. Ini bid'ah yang kesirikan itu
Ya tergantung, kalau dia ngajarin orang bawa rombongan, berarti dia kan multi level marketing kan. Nah namanya downline lah. Kalau dia tobat gak diterima lawan sesat, gerobaknya juga dilurusin. Nah, maka lihat orang beda itu tergantung kelasnya. Kalau multi level marketing dosa posisinya apa? Upline atau downline? Nah, karena dia ustadznya. Ngajarin orang ke kuburan lagi. Sambil geleng-geleng di kuburan sampai teller bangun lagi, teller lagi. Umpamanya. Nah, dia tobat. Orang-orang yang diajarin sesat bagaimana? Kan gak ada dong Allah orang dibunuh sampai dia gimana? Paham? Maka tergantung tingkat efek dosanya itu. Ya, nah, kenapa Allah bilang kalau contoh orang menyembunyikan kebenaran. Misalnya saya ini kasih fatwa salah sama antum, saya tidak tobat, tidak cukup. Saya mesti memperbaiki kesalahan yang ditimbulkan oleh fatwa tadi. Saya memperbaiki kerusakan ditimbulkan. Paham? Lihat surah 2 Al-Baqarah ayat 159 160. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Orang yang memberikan kebenaran petunjuk sesudah Allah terangkan dalam Quran ini. Allah sudah jelaskan semuanya. Nabi bilang apa? Itu bid'ah. Tapi apa katanya? Kan baik, apa salahnya set? Ini rata gak orang? Ini menuntut mengingkari kebenaran yang Nabi ajarkan kan? Udah itu gak jadi jamaah lagi. Yang penting niat bro. Apa kata iblis? Makan tuh niat. Pakai modal niat saja dia. Apa kayak ini orang lugu banget gitu loh. Lanjutkan bersama kita bisa. Jelas? Nah orang ikutin dia tidak terima taubatnya sampai dia memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh ajarannya tadi. Kan gak adil dong. Dia yang nyetir orang mati, dia tidak tanggung jawab hukum gimana? Paham? Amat ini kalau tapi kata hakim, you bebas. Kira-kira hakim dicekik nggak itu batalnya? Lah dia yang nyetir itu trek, dia yang ugal-ugalan. Orang semuanya penumpang dihukum, dia tidak dihukum. Jelas? Penumpang kasih spirit terus bang. Allah juga kan ahlul bidah kan saling menguatkan bukan? Nah, tapi yang big boss dia siapa? Ya sopirnya. Kalau multi marketing itu namanya downline. Kan dia yang cari anggota di bawah kan. Nah, maka tapi kalau dia hanya berdosa sendiri saja, tidak boleh, cukup dengan Allah Subhanahu Wa Taala saja ya meninggalkan. Tapi kalau antum pernah ajarin bidah itu kepada ipar antum, ya antum cari ipar sini kenapa itu bid'ah? Saya salah. Jelasin. Tapi saya amalkan. Ya terserah, betul bisa dijelasin. Ya. Kan ente yang ajarin dulu. Itu salah. Saya baru tahu dari Ustaz Ambon ini loh. Paham ya? Ini dalilnya ini. Dia bilang enggak, saya tetap amalkan. Masalah lo, bukan masalah gua, gitu ya. Harus jelasin. Karena tidak ada dong antum yang nabrak di penumpangnya, ya antum dibebaskan dari hukum, dia tidak. Jelas ya? Maka tergantung dampak dari dosa yang kita perbuat. Punya kaitan nggak dengan orang lain? Ya, jadi minimal turut serta. Nah, bayangkan antum posisi bukan turut serta, penganjur. Ini kriminal tingkat tinggi di penganjur. Jelas ya? Apalagi ente adalah sambonya. Bukan Baradae. Baradae saja masuk gimana sambonya? Kira-kira kuanu bahasa Bugisna itu. Jelas ya? Baradae kan disuruh, tapi dia kena hukuman. Sambo masa tidak kena? Ada dia disuruh. Kira-kira begitu kalau terbukti di pengadilan. Jelas? Tapi kalau orang tua kita yang melakukan hal itu, untuk kita sebagai anaknya bagaimana? Nah, tugas kita dua. Pertama, menghentikan kebidaahan itu supaya dosanya gak berkelanjutan kan. Kan misalnya dulu kita lihat, berarti kan kata Nabi man sanna sunnatan sayyi'atan. Saya memberi contoh kejelekan tidak dapat pahala kan, dapat dosa kan. Kita melihat contoh kebedaan karena orang tua kita yang mencontohkan. Berarti dia downline bukan? Nah, jelas ya. Nah, kita hentikan dosanya gak jalan, minimal tabungannya gak nambah dong. Paham ya? Karena sudah terhenti. Yang kedua kita beristighfar kepadanya. Nah, kenapa? Ya boleh jadi dia tidak tahu.
Boleh jadi mereka tidak tahu kalau itu adalah orang tua kita kan bukan ahli hadis. Ustaz bilang qala Allah, ayatnya ke kiri dia baca ke kanan. Orang tua dulu bilang Arab itu baca ayat tuh, ayatnya benar. Ditanya apa ayatnya? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Bapak-bapak tahu nggak dari tahlilan? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah tidak ada ilah. Ini ayat bicara tentang hakikat la ilaha illallah, bukan tahlilan di orang mati. Tapi karena bapak-bapak kita tahu itu kan Habib yang Quran dia baca Quran benar dah. Betul? Ya kebodohannya dia Allah kasih uzur lah, tidak tahu. Ya? Atau mungkin terkena syubhat, pernah dia misalnya pernah berbisik di Muhammadiyah umpamanya. Lama-lama berpindah komunitas bukan di Muhammadiyah. Kata orang Muhammadiyah dulu tuh bila membinakan tahlilan, enggak tahu kalau Muhammadiyah sekarang. Muhammadiyah membinakan tahlilan Maulid sudah canggih. Enggak tahu kalau Muhammadiyah sekarang. Muhammadiyah saja zaman dulu seperti itu. Ada dulu Muhammadiyah juga. Saya suka tanya sama teman saya, "Yuk masih binahin maktab Maulid enggak?" Dia, "Betul Muhammadiyah zaman sekarang bukan Muhammadiyah zaman dulu." Jelas ya? Kemudian dia berpindah di komunitas karena nggak enak tahlilan. Udah apa syubhat lagi? Yang penting niat Masa dikir salah? Kita kan mikir tuh salahnya di mana? Nah, kata bapak kita, ya juga sih. Ini kena syubhat tuh kan? Maka karena kebodohan Allah kasih uzur dong. Ya, maka tugas kita beristighfar kepada Allah. Ya, agar Allah memaafkan mereka dengan istighfar anak-anaknya. Jelas ya? Jadi kita, tapi ingat hentikan kesalahan itu supaya multi level marketing itu saja gak berkepanjangan. Ya, dia mesti dapat itunya kan, dapat fee. Ya, kalau pahala ada fee, dosa juga ada fee-nya. Ya, kita hentikan, kemudian kita mohon ampun kepada Allah untuk mereka. Semoga Allah mengampuni mereka. Karena pasti ada uzur. Karena belajar sunat tidak seperti sekarang, kita menyebar di mana-mana. Ya. Sekarang ilmu menyebar di mana-mana. Ya kalau dulu kan ilmu terbatas, tergantung yang ceramah. Ya, sing penting niat mas. Ya banyak sekali kita seperti itu. Lawang saya pernah ceramah, bukan saya diundang ceramah di satu daerah gitu. Udah selesai itu bapak ibu nanya, Pak Kiai, senengan Muhammadiyah toh? Terus saya tanya, terus ibu Yesusiah Muhammadiyah kan pengikutnya Muhammad, semuanya sih Muhammadiyah bu. Nah ibu apa? Yesusiah saya tanya. Oh bu Yesusiah pengikut Yesus? Enggak, betul Muhammad juga. Jelas ya? Nyambung pertanyaan dia kan. Jadi kan untuk orang tua kan kita kasih tahu ya. Cuman saya mau mohon nasihatnya untuk adabnya Ustaz. Soalnya kalau misalkan teman sebaya kan masih enak tuh rasanya. Cuman kalau udah kayak sepuh gitu, kita tahu kalau itu perbuatan mungkar kan. Kalau kan kita juga kena dosa nanti kan. Nah itu gimana adabnya? Baik. Kan kewajiban kita kan amar ma'ruf nahi munkar ya. Walaupun dia orang tua kita, tetap kita cegah dari kemungkaran. Ku anfusakum dan Nabi mengancam beda itu ke neraka kan. Maka sudah menjadi kewajiban kita ketika anggota keluarga kita berbuat bid'ah, kita cegah mereka dari sesuatu yang diancam neraka. Jadi kita akan dia masuk neraka. Dia melakukan suatu perbuatan yang diancam neraka. Bid'ah itu diancam neraka enggak? Nah, kalau ditanya, saya punya teman dia tanya, itu kenapa sih suka bid'ahin orang? Pakai neraka lagi, neraka punya dia. Dia bukan punya neraka, tapi dia mendengar dari Nabi yang pernah ke neraka dan dikasih tahu sama yang punya neraka Allah. Paham? Hadisnya sahih gitu loh. Ya. Jadi dia dengar dari Nabi, Nabi dengar dari yang punya neraka. Bukan orang salafi yang punya neraka. Nah, itu nama bahasanya syubhat. Ada lagi yang datang sama saya, sepupu saya. Itu anak saya ngaji seperti dulu begitu. Semuanya dilarang sama dia. Terus saya tanya, dia dokter, dia masih praktek enggak? Masih, plak, bego loh. Kamu sedikit dia dilarang kamu kan? Kamu bilang semuanya dilarang. Kalau enggak kamu enggak usah dipraktek loh. Ini kan syubhat kan? Kadang-kadang orang bilang, wah gimana bisa semuanya dilarang? Saya tempel gitu kata saya, plak, goblok loh. Lu masih praktek, enggak dilarang juga kan? Dia bilang, lu kecil dari dulu tapi bandel loh.
Lalu orang bodoh kayak you gimana nggak ditampar? Jelas ya, ini fitnah kan? Semuanya dilarang. Saya tadi coba bikin daftar, bilang apa saja. Nah, ini kan syubhat ya. Nah, pertanyaannya gimana sih kita ngejelasin kalau orang sudah tua, ya apalagi dia orang tua kita. Tentu kaulan karimah. Ya kata Allah, fala taqul lahuma qaulan. Fala, kalau tidak boleh kita membentak mereka, ya. Tapi qul lahuma qaulan karimah. Kita pilih bahasa yang mulia. Kita tanya, ayah, tahu nggak dasar dari amalan ini? Tahu. Kalau bapak itu pesantren nih. Di mana nyantrennya? Dulu di kampung. Ya, ya. Maaf, boleh saya kasih tahu nggak ayah? Ini hadisnya dhaif misalnya. Ya, oleh pakar hadis ini hadisnya dhaif. Kalau hadis dhaif tidak boleh diamalkan. Itu sama dengan kita beramal tanpa dasar, itu dilarang dalam agama. Udah, saya punya tetangga, saya kasih tahu, bentak saya lagi. Sudah, kamu diam, anak kecil tahu apa lu? Kecil-kecil ngatur orang tua lagi. Saya udah tua loh, punya pengalaman dari Anda. Jawaban saya anteng. Kalau kebenaran ngikutin yang tua, Bapak Ibrahim gak sesat kali. Udah tua dari Ibrahim sesat juga. Sebel banget Bapak tetangga. Apa kata dia? Ada ini pintar. Jawab. Ya, jadi saya berani jawab. Akan saya panjang sekali. Kamu diam, anak kecil tahu apa lo? Ya, saya tuh udah tua, udah punya pengalaman. Saya udah tahu mana benar mana salah. Pak, jangan marah dulu Pak. Saya bilang kalau tua itu tanda orang tua itu benar, Bapak Ibrahim nggak salah. Tua sesat loh. Jangan-jangan Bapak mirip sama dia. Jadi kadang orang tua siapa? Anak kecil nggak tahu apa-apa kan? Udah kamu nggak tahu apa-apa, Bapak udah belajar kok. Ya udah Pak, gimana kalau kita datangkan seorang ustaz, kita diskus sama ustaznya, biar nanti kalau saya bicarakan saya nggak punya ilmu. Coba Bapak, ya udah, aku udah tanya sama kiaiku di kampung, ya boleh. Ya udah doakan saja mau gimana lagi. Masa bilang Bapak tua-tua bodoh amat sih kamu. Ya, nanti gak ada perbalisan ya. Atau ada kasus, ada teman saya dulu di satu daerah di situ. Bapaknya bilang, ya, dia mulai belajar sunnah. Jadi saya suruh pergi gak belajar di situ. Oh iya, artinya kami sama-sama Muhammadiyah, mahasiswa Muhammadiyah. Coba belajar sunnah lagi supaya pemahaman kemuhammadiyahan lebih kokoh gitu kan, dia teguhkan sunnah. Si bapaknya curiga, lah aku udah kasih tahu toh, kalau di Muhammadiyah ambil ilmunya, jangan ambil agamanya. Bilang ke anak, maksudnya ambil ilmunya saja, saingannya, tapi jangan diikutin agamanya Muhammadiyah. Nah, terus bapaknya bilang, pokoknya kalau bapak mati, tahlilan yuk. Dia bilang, gimana nih, udah iya kata dia udah mati, dia tahu apa. Toh antum tolak wasiat, kan wasiat maksiat, kenapa diikutin? Ya, kalau antum punya adik tanya, Mas, kan bapaknya wasiat, kalau mati ditahlilkan, jawab wasiat dipatuhi kalau kan dalam perkara ketaatan, dalam perkara ma'ruf. Kalau perkara maksiat gak boleh diikuti. Jelasin, kalau kita bikin tahlilan, bapak tambah dikebukin lo dikubur. Jelas ya? Nah, itu kalau kita seumuran. Kalau kasih tahu aja baik-baik, ini tidak ada dasar hukumnya. Wah, ini gara-gara ngadi sama Wahabi nih. Kok datang-datang ngajarin bapak kok. Ya, jadi kalau sabar saja, pokok intinya sabar. Tawasau bil haqqi, tawasau bil sabri, tawasau bil marhamah. Benar, sabar dan penuh dengan kasih sayang. Pilih kata-kata yang bagus saja. Pak, dulu saya ngerjain kan bapak yang suruh, bapak yang ngajarin. Tapi setelah saya belajar ternyata hadisnya tidak sahih. Kalau hadis tidak sahih berarti kita beramal tidak ada dasar dari agama. Dan kata Nabi, beramal dengan tidak ada dasar agama kan tertolak. Ya, daripada tertolak mendingan kita gak usah ngadakan, capek-capek kok nanam udah pernah panen toh Pak. Jelas? Ya misalnya bahasa-bahasa ya. Nah, jadi bilang, Bapak, kan kadang-kadang dia ngotot kan, namanya sengot, sesak ngotot kan. Sengot tahu sengot, sesak ngotot, bobot bodoh ngotot. Pokoknya jalani, tak bapak takut jawab lu. Nah, gak usah dibantah Pak.
Tidak usah dibantah. Ya doa supaya Allah beri kita dan dia hidayah. Sebab kita termasuk dizalimi, bukan? Dengan sikap itu kan dizalimi. Satu doa kita mustajab, ya. Maka berdoalah kepada Allah, ya, agar Allah memberi hidayah. Atau beli buku kasih ke beliau. Bapak coba dibaca bukunya, Bu. Ya, mungkin saya ngejelasinnya, mungkin Bapak pertama saya kan anak Bapak, mungkin Bapak merasa sungkan sama saya, ya. Coba Bapak baca buku ini, Pak. Bagus loh, Pak. Ya, suruh dia baca. Begitu dia baca, awal-awal nih bid'ah mah. Ya, begitu dia baca bid'ah ditutup. Apa-apa bid'ah. Jadi, tapi sabar, ya, karena coba lihat, ya. Tapi saya udah berdoa. Biasa orang-orang suka ngomong, Pak, saya udah berdoa, Pak. Tapi suami saya gak berubah-ubah. Lu baru berdoa 2 kali. Nabi Nuh berdoa ratusan tahun juga Allah gak ijabah doa. Nabi Nuh. Nabi Nuh tidak mengatakan, Tuhan, aku udah capek berdoa, enggak. Ya, Nabi Nuh tak berdoa, walaupun endingnya anaknya tidak beriman, bukan? Karena apa? Allah gak tanya hasilnya. Yang Allah tanya prosesnya. Ya. Tadi ada orang tuh ibarat benih kita nanam nih. Yakin bahwa benih di tangan kita itu benih yang berkualitas baik. Paham? Kedua, orang kita itu ibarat tanah. Sebelum nanam coba digarap dulu. Kita tunjukkan akhlak kita yang baik. Kita nampakkan kasih sayang, lembutkan hatinya seperti tanah yang kita tumbuhkan. Ya. Nah, kemudian cara nanam kalau sembarangan kan nggak tumbuh. Ya. Cara mendakwah juga dengan cara yang baik. Ya, insyaallah. Ya. Kemudian diingatkan lagi, hasilnya Allah yang nentuin berbuat atau tidak urusan Allah. Ya, yang penting kita apa? Yakin bahwa ilmu yang kita punya itu ilmu yang hak. Ya, kita olah dulu tanah itu dengan baik. Ya, ketika sakit kita tungguin, mereka membutuhkan kita ada untuk mereka. Kan hatinya lembut gitu kan? Dia bilang Masya Allah, ada bapak-bapak cerita sama saya. Saya diundang ke Bogor. Bapaknya mencerita, habis saya ceramah, kata ibu-ibu, ini bapak ini juga mantunya ustaz. Kata bapak ini, Ustaz Wahabi, Ustaz. Apes aku. Istrinya orang Sunda, bapaknya orang Jawa. Tapi istrinya guru, jadi agak intelek dari suaminya. Dia bilang gini, emang Wahabi bedanya apa, Pak? Itu sholatnya beda, enggak sama. Kenapa Bapak bilang Wahabi gitu? Itu gak boleh Sayyidina, gak boleh Sayyidina. Terus dia kasih alasan gak kenapa gak boleh Sayyidina. Katanya Nabi tidak pernah baca Sayyidina. Nah, sekarang Bapak baca, Bapak ikut siapa? Lalu aku sejak kecil diajarin Sayyidina. Nah, Bapak Nabi bilang gini, maaf, saya ini hakim. Jadi hakim itu walaupun dia benci dengan orang, tetap berlaku adil. Walaupun saya bukan Wahabi, saya itu musuh Wahabi, tapi tetap berlaku adil. Kalau dia benar, saya bilang dia benar. Nah, Nabi bilang gini, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Ya, salatlah kalian sebagaimana aku salat. Nah, coba Bapak tanya sama guru Bapak. Di dalam salat Nabi pernah baca Sayyidina ke Allahumma salli ala Sayyidina. Emang pernah saya nanya, enggak ada itu. Nah, kenapa Bapak nambah? Berarti Bapak kan melanggar hadis tadi. Salat tidak seperti Nabi salat. Lawang guruku yang diutus Allah untuk bimbing Bapak itu Nabi, bukan guru Bapak. Nah, jadi Bapak beruntung. Terus apalagi Pak? Saya sekali lagi itu kurang kerjaan untuk mantu saya. Apa pekerjaan? Suruh saya potong celana kaki saya. Potong celana saya suruh potong. Suruh Bapak berjalan pendek. Enggak. Supaya tidak boleh di bawah mata kaki. Oh mungkin Pak, ya hadisnya ini saya jelaskan hadisnya. Nah kata istrinya, Pak, mantu Bapak benar toh? Kan ada hadisnya nih. Saya jelaskan, oh mungkin Bapak itu, mantu Bapak itu mengamalkan hadis ini. Jadi berarti mantu Bapak ingin agar Bapak menjalankan hadis itu. Bapak udah baca, dia kasih tahu hadis, tapi saya nggak setuju. Nah, sejak kapan minta persetujuan Bapak? Aduh, saya sambil guyon lah. Kan tadi mantu Bapak kasih tahu dalilnya, ya. Berarti dia kasih tahu Nabi ngomong. Bapak saya nggak setuju. Saya tanya sama Bapak, sejak kapan Nabi minta persetujuan Bapak? Tahu?
Tapi si istrinya bilang apa? Tapi Pak Ustadz, saya suka sama mantu saya satu itu. Dulu mantu saya Brian termasuk dia, tapi sesudah ngaji sama Ustadz Yazid, kata si bapak, kata ibunya. Saya tanya Ustadz Yazid itu siapa? Si bapak jawab, itu Yazid si Arab. Saking marahnya dia. Ya, dia bilang apa? Itu Yazid si Arab. Ustadz Yazid. Ustadz Yazid siapa? Istrinya bilang tadi sama Ustadz Yazid. Itu mantu saya terbaik bapak, akhlaknya terbaik, baik pisan pokoknya teh. Kata si istrinya. Saya tanya Ustadz Yazid siapa? Bapaknya jawab itu Yazid si Arab. Saking bencinya pada kebenaran, bodoh ya, kasihan. Saya juga kasihan. Saya bilang Pak, mantu bapak yang apes loh. Kenapa? Ternyata bapak lebih tidak sopan sama mantu bapak. Kan istri bapak bilang mantu sopan. Bapak tahu gak Quran bilang apa? Idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu ahsana minha aw rudduha. Surah 4 ayat 78. Kalau orang menghormatimu, balas dengan lebih baik darinya. Minimalnya sama. Ini bapak galak sama mantu. Tadi istri bilang mantu baik. Jadi bukan bapak yang apes, mantu yang apes dengan mantu kayak bapak. Lama-lama dia bilang, tapi saya tanya, jenengan Wahabi tuh. Saya Muslim gitu loh, sama seperti bapak, Quran, Sunnah. Cuma kasih itu jujur gitu loh, ya, bahwa mantu bapak benar atau salah. Saya kasih tahu hujahnya tadi kan, mantu bapak benar nggak salah kok, itu saya bilang, ya bukan karena saya Wahabi, jelas ya. Dia tanya karena saya bilang bapak itu mantu bapak apes loh, anaknya sopan bapak bertuan, kok nggak sopan sama anaknya. Quran suruh bapak berlaku sopan kepada orang, berbuat sopan pada bapak. Ya, jadi sebenarnya bukan bapak yang apes, mantu bapak apes. Apa kata dia? Jangan-jangan jenengan Wahabi. Ya, tapi orangnya lucu, jadi alhamdulillah ya. Orangnya lucu juga, bapaknya lucu-lucu juga. Akhirnya tidak galak sih ya. Cuman mungkin karena kebodohannya. Dan ini sebagai anak muda harus perhatikan watak manusia. Jadi guyonin saja. Ya, guyonin saja. Bodoh kok dipelihara, tapi dia makan. Nah, jadi saya bilang udah bapak sudah S3 usianya. Maksud jenengan sabun sepi serius. Ya, jadi bapak belajar lagi yang serius, pasti bapak tahu deh insya Allah kebenaran itu. Lalu aku dari dulu diajarin gitu saya bilang Bapak, semua kita udah pernah belajar, tapi tidak semua yang kita dapat itu benar kok. Ya, sebagaimana tidak semuanya salah, begitu juga tidak semuanya benar. Para dokter aja dulu mengira ilmu kedokteran, berkembang kedokteran ternyata salah juga terapinya. Ya, itulah kehidupan Pak. Ya, jadi coba Bapak duduk sama mantu Bapak, jangan kira itu hantu, mantu loh Pak. Karena dia lucu, jadi saya lucu-lucu juga. Saya diundang lagi ke sana, saya lihat ada perubahan celananya. Pak, udah ikut hantu. Dia kata, nama itu kan saya udah baik sama dia. Kan orang ikuti watak, kan nabi itu mendekatkan berdasarkan watak dan kemampuan berpikir kan. Begitu dia datang, Pak, sepertinya korban hantu nih. Tuh celana dijinggang, ternyata benar mantu Pak. Ya, kata istrinya, saya suruh dia baca buku ya, supaya nggak nyalahi mantu saya. Mantu saya baik loh Pak, baik banget. Dia menikah udah 10 tahun yang lalu sama anak bungsu saya. Sama dengan anak laki-laki saya, gak hormat sama orang tuanya. Tapi mantu saya sayang sama, setelah belajar itu sama Ustadz Yazid ya tadi yang di si Arab tadi. Baik sekali Pak. Saya sakit diurusin, bapaknya sakit diurusin. Tiap minggu dia datang ziarah sama kami. Ya, jadi saya ngikutin, saya tanya, Le, kok berenak? Kok sekarang itu berubah? Kumaha tanya? Enggak. Kan Abi belajar itu Bu. Jadi kalau belajar ilmu diamalkan, ya itu menghormati orang tua dan semacamnya. Itu seperti apa tadi? Kalau lahan sudah kita pupuk dengan baik, insya Allah, ya mereka kasih sayang, ya mereka merasa respect pada mereka, ya selalu ada untuk mereka, insya Allah mereka akan lembut. Ya itu seperti apa? Lahan yang sudah gembur, mudah untuk kita tanami benih di dalam. Ada percerita. Dulu saya berada di suatu daerah. Tukang tahlilan. Saya datang, orang meninggal saya datang, saya telepon ambulans. Ya, saya bayar ambulansnya, saya kasih uang untuk apa? Untuk
pelayanan jenazahnya. Saya telepon restoran suruh antar makanan ke rumahnya. Pak, oh Bapak ngantar makanan, emang sunnahnya begitu. Ya, pas tahlilan saya diundang pimpin tahlilan. Saya bilang, kenapa Bapak mesti undang saya? Kan Pak Haji, dia nggak tahu saya Ustaz, dipanggil saya Pak Haji. Kan Pak Haji terlihat baik. Nah, yang saya lakukan tadi karena sunnahnya begitu. Kalau orang mati kita datang, kan tadi saat ke kubur itu dalam hadis sampai di situ aja. Tahlilan nggak ada hadisnya, jadi maaf saya tidak bisa kerjakan yang ada hadisnya, nggak ada dalilnya. Maaf ya Bapak ya, Bapak jangan marah saya. Bapak marah saya marah. Kan saya nggak dapat, karena saya beramal tuh mesti ada dasar hukumnya. Karena saya tidak dapat hadis tentang bolehnya tahlilan, ya saya nggak bikin. Bapak marah nggak? Enggak. Tapi nanti kalau habis acara saya diskusi ya, boleh balik sini lagi Pak. Ya, udah diskusi nih. Setiap orang meninggal dia kasih tahu saya. Nah, ini lama-lama Bapak itu belajar agama, diskusi sama saya. Dia cerita di masjid, ternyata Bapak itu ustadz loh. Ya, Bapak jangan ngarang, itu karena saya tahu aja bahwa saya ustadz. Karena saya tahu aja, saya kasih tahu Bapak. Ya, nah, jadi kita harus bikin tanah itu lebih lembur ya, agar kita bisa mendakwai mereka dengan baik. Tapi kalau awal-awal, Bapak sudah tua nggak mau dengerin anak, dasar tua sesat kan gitu. Ya, namanya tusuk tua sesat, gitu kan. Besar sekali gitu ya. Jelas ya? Jadi coba tunjukkan akhlak dulu. Saya suka bilang gini, kalau kita ingin dakwah Islam kepada orang kafir mulai dari akidah atau akhlak? Akhlak dulu. Coba Tuhan 3 itu patut digebukin loh. Tapi kita bicara tentang disiplin, bicara tentang amanah, bicara tentang bagaimana bertetangga yang baik, pasti dia akan terima kan? Apa bilang, oh ternyata Islam itu bagus ya, tidak seperti yang kita gambarkan. Jadi saya ketika mendakwai orang kafir sampai masuk Islam, saya mulai dari akhlak lebih dahulu. Kalau jadi saya datang lebih dulu. Mereka suka bilang, loh kok datang lebih dulu? Kan dalam Quran masuk surga itu bisa mendapati janji. Saya bawakan ayatnya. Dia nggak mau dengar, saya bercakap. Ya, termasuk bisa masuk surga itu walladzina aufu bil ahdi ta'ahadu. Supaya saya masuk surga menepati janji orang yang berjanji. Kan saya udah janji sama you jam sekian kan. Nah saya tidak mau telat. Kenapa? Karena saya ingin mematuhi ajaran agama saya, dan saya pengen masuk surga dengan menepati janji saya. Kan saya kafir, nggak masalah. Yang masalah kan saya, bukan you. Kan saya mukmin. Yang dituntut amanah adalah saya, bukan you. Apa kata dia? Puji Tuhan, haleluya, Islam bagus ya. Saya keplak kepalanya, yang ngomong Tuhan saya, kenapa Tuhan lu yang tapi kawan saya nggak tersinggung karena saya sambil guyon gitu. Nah, ya, lah yang ngomong Tuhan saya, kenapa Tuhan yang puji? Itu penumpang gelap. Tapi dengan satu ini dia bilang, terus saya mesti ucapkan apa? Alhamdulillah. Dia bilang, Alhamdulillah, good. Dia nggak tersinggung. Tapi kalau dia cerita agamanya panjang lebar, saya bilang, Alhamdulillah. Dia juga bilang, yang ngomong Tuhan saya, kenapa Tuhan lu yang puji? Ya saya puji Tuhan saya jaga saya, jadi saya tidak terracuni oleh kesesatan. Kawan saya luar biasa, kawan saya ini ada jawabannya, bikin mati akad orang yang berteman dengan. Karena Tuhan saya menjaga saya. Dulu dari tadi sesat melulu ngajar. Ya, saya tidak terracuni karena Tuhan saya menjaga saya. Maka saya puji dia atas apa? Rahmatnya menjaga saya sehingga tidak terracuni oleh kesesatanmu. Maka saya bilang Alhamdulillah. Masa bilang puji Tuhan, haleluya? Kan gak nyambung, beda fighter saya gitu. Jelas kan? Jadi kalau sikap muamalah kita baik, insya Allah mereka akan menerima dakwah kita dengan baik. Ya. Lalu suatu saat dia tanya lagi. Kira-kira sudah 8 kali dia tanya lagi. Bro, mau nanya lagi? Enggak. Apa? Bosan, you minta brosur melulu ke daftar-daftar. Kapan you daftar jadi mahasiswa Islam? Nah jadi pendosen pembimbing, nggak ada brosur, udah cukup brosur. 18 kali kita bertemu, you tanya brosur melulu lu. Kapan daftarnya? Di mana-mana orang ambil brosur, kamu daftar, you nggak boleh daftar. Karena saya tantang, dia bilang tapi resikonya udah masuk Islam, saya cari akal lu pindah dari Ambon lah. Masuk Islam tadi ya, dan pindah keluar, saya kerahkan 1 batalion nemenin dia sampai ke pesawat. Karena
komandan koremnya itu orang Makassar, teman saya. Saya bilang Pak Saripudin itu ada masuk Islam itu, tolong dikawal. Satu batalion tak. Negara udah pindah dari sana. Bapaknya marah-marah sama saya. Kalau saya ketemu, saya bilang, dia bilang ngapain kesini? Mau islamin om. Apa saya bilang? Dia galak, dia bilang gini, cukup anak saya daripada kafir, beda satu kafir lah sama anak. Atau saya bilang ngapain kesini? Oh, izinkan saya masuk dulu, ceritakan sama-sama sales kan? Di situ sales, di sini juga sales kan? Sekali-sekali kita sharing produk. Ya, dia kesal sama saya, tapi dia ketahuan juga. Udah masuk, mau sharing atau apa? Ya. Terus satu saat dia tanya sama saya, kenapa nantang saya mau sharing? Saya yakin produk bapak banyak reject. Dia bilang kepedean betul dia ada. Jadi kita bermuamalah dengan baik, insya Allah mereka akan menerima kebenaran kita sampaikan. Ya canda saja, canda saja. Baik. Kalau dia suruh kita misalnya lakukan kebidahan, kalau kita bisa menghindar. Ya, tapi kalau misalnya dia maksa dan sebagainya, ikuti saja. Tapi ingkari kebidahan. Ya, kita bersama menghindar. Kan kadang-kadang orang tua yang otoriter kan, ya, pokoknya jangan pergi, duduk sini, ya. Nanti Ustaz bapak mau datang, ya, mau baca selamatan gitu ya. Kalau kita tidak bisa menghindar, apa boleh buat? Ya, tidak usah menampakkan permusuhan, diam saja, ingkari kebedaannya, ya, tapi tetap patuh kepadanya tanpa mendurhakai. Saya kira cukup ya, udah hampir 2 jam dari maghrib sampai isya. Baik, nanti kita lanjutkan tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah istilahnya. Baik, tapi saya tanya dulu, penjelasan tadi jelas tidak? Jelas. Nah, atau paham kan? Kalau nggak paham kata Roma Irama terlalu. Terlalu kata Roma Irama. Baik, kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.